Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, karena di mute jadi nggak kedengeran. Semoga semuanya dalam keadaan baik, seluruh santri-santri Mas Khulafat dimanapun berada, Bintaro, Bogor, Medan, Jambi, Padang, dan tempat-tempat lainnya, yang akhwat maupun ikhwan, seluruh teman-teman yang bergabung pada hari ini. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai mendidik anak. Sebagian santri-santri di sini, bukan sebagian, semua santri-santri di sini adalah calon-calon ibu ya insya Allah, dan juga mungkin tidak hanya kakak-kakak yang bergabung, tapi juga para ibu-ibu yang bergabung pada hari ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ketika kita mendidik anak satu hari nanti. Baik, sebelum membahas banyak hal mengenai poin-poin ketika kita mendidik anak, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus tahu dulu bahwa anak Allah anugerahi kepada orang-orang yang memang Allah pilih, Allah takdirkan, Allah percaya untuk anak tersebut dididik dengan sebaik-baiknya. Teman-teman lihat betapa banyak orang-orang di luar sana yang sudah menikah, kemudian Allah berikan ujian berupa belum dikaruniai anak. Bahkan kita lihat para nabi-nabi juga dikaruniai anaknya di usia yang tua atau di usia senja, itu ujian juga. Kalau teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 155 ya, sampai 157 itu ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Di situ ada kalimat Allah akan menguji kita, teman-teman sekalian. Allah pasti menguji kita dengan minal khauf, dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta jiwa dan kekurangan buah-buahan. Salah satu makna dari kekurangan buah-buahan adalah Allah menguji beberapa hambanya dengan ketidakhadiran buah hati, ketidakhadiran anak dalam kehidupan mereka. Itu ujian yang dahsyat. Kita lihat dalam kisah-kisah juga banyak sekali para nabi-nabi yang diuji oleh Allah dengan belum hadirnya buah hati. Sampai usia senja baru diberikan. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Siti Sarah, belum dikaruniai anak. Sampai kemudian akhirnya menikah lagi dengan Siti Hajar, di usia yang tua baru dikaruniai anak. Yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kita lihat siapa lagi? Nabi Zakaria alaihissalam. Teman-teman lihat, Nabi Zakaria alaihissalam itu sampai berdoa kepada Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-89. Jadi kalau teman-teman nanti atau sekarang sampai hari ini belum dikaruniai anak, maka praktekkan doa dari Nabi Zakaria alaihissalam. Bagaimana beliau berdoa dalam surah Al-Anbiya ayat 89 agar dikaruniai anak. Akhirnya dengan berdoa sungguh-sungguh, ya, pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam di usia yang senja. Kemudian kita lihat lagi siapa orang tuanya Siti Maryam dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Itu juga pendidikan anak ala Nabi, ala ibunya Siti Maryam yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ibunya Siti Maryam juga berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelak kalau punya anak maka anaknya untuk mengabdi kepada Masjidil Aqsa. Jadi di situ menunjukkan beberapa kisah bahwa memang ada orang-orang yang Allah berikan ujian dengan tidak hadirnya buah hati. Itu satu. Uma menceritakan ini supaya teman-teman nantinya ketika punya anak atau teman-teman yang sudah punya anak, teman-teman bersyukur, dan cara bersyukur adalah mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sebagian orang Allah tidak karuniakan anak atau Allah belum karuniakan anak. Berikutnya, ujian berikutnya ada yang Allah karuniakan anak, tapi ketika Allah karuniakan anak, anak tersebut menderita penyakit-penyakit tertentu, atau berkebutuhan khusus, atau spesial, atau punya kelainan genetik, atau punya kelainan langka, dan sebagainya. Maka saat teman-teman dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang anak, nantinya atau sekarang sudah dianugerahi anak itu bisa berlari, dia bisa berbicara, dia bisa bergerak, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena banyak anak-anak di luar sana yang berjuang untuk bisa seperti itu. Itu juga dialami Umar dengan anak keempat Umar. Bagaimana mungkin teman-teman sebagian besar sudah tahu anak keempat Umar dianugerahi oleh Allah kelainan genetik, sehingga dari kecil itu memang salah satu ciri kelainan genetiknya adalah
punya kelemahan otot ya, sehingga menangisnya juga lemah, mengenyotnya juga lemah, bergeraknya juga pada saat masih bayi banget ya juga lemah. Jadi pada saat anak Uma yang masih bayi, sekarang alhamdulillah ya progresnya juga alhamdulillah baik. Uma pikir ini karena berkah Al-Quran. Tapi pada saat mengalami itu jadi semakin mengerti, ya Allah betapa bersyukurnya anak-anak kecil itu menangis. Harusnya orang tua bersyukur kalau anak-anak itu menangis. Karena banyak anak-anak di luar sana yang bahkan ibunya ingin mendengar anak itu menangis. Ya Allah bersyukurnya anak-anak yang lain itu bisa bergerak. Karena banyak ibu-ibu di luar sana menginginkan anaknya bisa bergerak. Coba teman-teman lihat cerebral palsy, penyakit cerebral palsy ya. Dia kalau orang dewasa itu stroke, tapi anak kecil cerebral palsy itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bergerak banyak gitu. Nah, itu menjadi harusnya kita melihat itu teman-teman sekalian. Harusnya kita peka dengan begitu. Anak-anak kita kelak atau anak-anak teman-teman nanti bisa bergerak, bisa menangis, itu tanda anak itu sehat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang lain di luar sana menginginkan anaknya bisa bergerak, bisa menangis, bisa mendengar, bisa melihat. Seperti itu. Itu pembukaan saja supaya teman-teman memahami ketika teman-teman memiliki anak atau kelak teman-teman memiliki anak, teman-teman harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah percaya anak itu diberikan kepada kita, maka tugas kita adalah mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Maka kita masuk kepada poin-poin mendidik anak, apa-apa saja yang harus dilakukan. Pertama adalah doa. Tugas orang tua kepada anaknya pertama adalah berdoa, teman-teman sekalian. Doanya apa? Teman-teman harus pelajari, khusus teman-teman yang belum menikah, harus mempersiapkan diri menjadi ibu yang baik dari sekarang. Teman-teman yang sudah menikah dan sudah punya anak, juga harus terus belajar dan mengaplikasikannya kepada anak-anak. Parenting itu membutuhkan ilmu. Pengasuhan anak itu membutuhkan ilmu. Tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Membutuhkan ilmu. Kenapa? Kita nggak boleh main-main, teman-teman sekalian. Anak itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tadi, banyak di luar sana yang nggak punya anak, banyak di luar sana yang punya anak tapi punya kebutuhan khusus atau anak spesial. Jadi kalau Allah anugerahi anak, maka sungguh-sungguh dengan amanah itu. Maka tugas orang tua pertama adalah doa. Doanya bagaimana? Banyak dalam Al-Quran. Contoh, dalam surah As-Saffat ayat ke-100, amalkan doa ini, Rabbi habli minas salihin. Artinya apa? Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang saleh. Itu doa yang bisa diamalkan setiap saat. Wahai para ibu dan calon ibu, senantiasa mendoakan dalam setiap selesai sholat atau selesai mengaji, setiap melakukan amal soleh. Jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Atau doa lain untuk anak itu dalam surah Ali Imran ayat ke-38. Teman-teman bisa baca doa itu untuk anak-anak kita. Apa bunyinya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang artinya, ya Allah, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Itu doa yang harus selalu diucapkan kalau kita ingin anak-anak kita dilindungi oleh Allah, kalau kita ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan doa. Boleh nggak doa bahasa Indonesia? Boleh, tapi kalau sudah ada diajarkan dalam Al-Quran, tentu itu menjadi jauh lebih baik. Jadi hafalkan doa-doa itu. Doa lain juga teman-teman sudah sering baca doa ini, sangat terkenal dan dibaca di mana-mana dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Ini penting doanya harus dibaca setiap saat. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa tuh sungguh-sungguh dibacakan doa-doa itu yang diajarkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah. Baca doa itu. Apa artinya doa yang tadi Al-Furqan ayat 74? Ya Rabbku, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami, anak-anak kami, keturunan kami, sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu doa-doa, ya beberapa doa dari sekian banyak doa yang teman-teman bisa amalkan karena seberapa keras usaha kita untuk mendidik anak itu, atau mungkin teman-teman yang punya adik mendidik adik ya, mendidik atau teman-teman yang punya anak mendidik anak. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kita bisa berkata apa? Maka salah satu yang bisa mengubah anak itu menjadi anak yang baik adalah doa. Senjatanya orang Islam adalah doa. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang safar, dan doa orang yang dizolimi. Itu 3 doa yang
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Berikutnya teman-teman sekalian, apa lagi yang harus dilakukan oleh orang tua? Tugas orang tua apa? Orang tua yang kedua harus memperbaiki diri menjadi saleh. Harus menjadi orang tua yang saleh. Maka kalau teman-teman yang belum menikah, di sini ada sebagian besar teman-teman belum menikah, bergabung teman-teman sudah menikah. Teman-teman yang belum menikah, maka tidak bisa diganggu gugat. Syarat utama mencari pasangan adalah yang saleh atau yang salihah. Nggak bisa. Jangan mengatakan nggak apa-apa lah dia bandel, nanti saya bisa memperbaikinya kok. Nanti kita perbaiki bersama-sama. Kalau bisa memperbaiki. Kalau enggak, gimana? Kalau enggak kita yang keikut sama dia. Kalau berhasil kita bisa membawa dia. Kalau enggak dia yang bawa kita. Jadi daripada beresiko seperti itu, lebih baik dari awal pilih yang baik, pilih yang saleh. Jadi tugas orang tua yang kedua adalah orang tua harus memperbaiki diri menjadi orang tua yang saleh. Bahkan teman-teman tahu sebagian salaf ya, orang-orang terdahulu tuh orang yang soleh-soleh luar biasa. Beliau-beliau ini sampai harus menambah sholatnya. Kenapa? Hanya supaya ingin anaknya menjadi soleh. Ya, ada namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau pernah berkata pada anaknya, wahai anakku, sungguh aku menambah sholatku ini karenamu agar engkau menjadi anak yang soleh. Jadi kalau kita mau jadi kan anak kita anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, orang tuanya harus memperbaiki diri dan orang tuanya harus menjadi soleh. Seperti itu. Kita ingin anak-anak kita, teman-teman sekalian, cinta Quran. Kemarin saya baru datang ke satu TPA, ke sebuah pondok Quran, lembaga Quran. Gratis. Anak-anaknya belajar, ibu-ibunya nggak mau belajar sama sekali. Bagaimana kita bisa mau menjadikan anak kita anak yang soleh, sementara orang tuanya tidak mau belajar, orang tuanya tidak soleh. Seperti itu ya. Kemudian bukti lain teman-teman lihat dalam suratul Kahf atau surah Al-Kahfi. Suratul Kahf, surah Al-Kahfi ayat ke-82. Bukti bahwa orang tua yang soleh bisa menjadikan anak itu soleh. Bukti orang tua yang soleh, maka anaknya pun akan terikut soleh. Lihat dalam suratul Kahf atau surah Al-Kahfi ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Jadi teman-teman tahu kisah ini ya, bahwa bagaimana di sini membuktikan orang tua yang soleh bisa menyelamatkan anaknya di kemudian hari. Jadi di sini kita bisa lihat ada kisah dua orang anak yatim, mereka mendapatkan penjagaan Allah karena ayahnya orang yang soleh. Jadi berefek sekali orang tua yang soleh kepada anak-anaknya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah mengatakan, setiap mukmin yang meninggal dunia, kalau dia terus memperhatikan kewajibannya kepada Allah, setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana selama hidupnya dia terus memperhatikan kewajibannya kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Perhatikan kalimatnya, Masya Allah. Setiap mukmin yang meninggal dunia, kalau orang tua sudah meninggal dunia, di mana selama hidupnya dia terus memperhatikan kewajibannya kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak itu dan keturunannya setelah itu. Jadi, di sini tugas orang tua yang kedua adalah orang tua harus memperbaiki diri menjadi saleh. Jadi jangan bermimpi anak kita saleh kalau kita sendiri tidak mau belajar, tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tugas dari orang tua adalah memberikan pendidikan agama sejak dini. Memberikan pendidikan agama sejak dini. Teman-teman lihat dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, di sini ada kalimat, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mendidik anak kita sejak dini dengan agama. Banyak orang tua yang bangga ketika anak-anaknya jago bahasa Inggris, betul ya? Banyak orang tua yang bangga anaknya dimasukkan ke tempat-tempat yang membuat anak itu tereksplor apanya, baletnya kah atau apa kemampuan yang lain-lain kah, lupa untuk mengajarkan anak itu kepada agama. Banyak orang tua yang memasukkan anaknya ya sekolah-sekolah internasional misalnya, sekolah internasional bagus, tapi jangan lupa dengan pendidikan agamanya. Seperti itu. Kita lihat lagi dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi ya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka maksudnya kita lihat dalam ayat ini apa yang dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang surat At-Tahrim ayat 6. Ya, di sini dijelaskan bahwa ajarilah adab dan agama kepada mereka. Ajarilah anak-anak itu dengan agama. Ajari anak-anak itu dengan agama banyak.
Yang paling utama tentu tauhid. Mengajarkan anak itu segala sesuatu ciptaan Allah, menyembah kepada Allah semata, dan Allah memiliki nama-nama baik, Asmaul Husna misalnya. Itu cara mendidik anak dengan tauhid. Kita sudah pernah membahas di waktu-waktu yang lalu mendidik anak secara tauhid aplikasinya seperti apa, tapi secara singkat seperti itu. Mengajari semuanya ciptaan Allah. Mata, telinga, tangan, kaki semua ciptaan Allah. Doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memahami tentang nama-nama baik Allah, Allahur Rahman, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah apalagi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi, Allah Maha yang lain-lain. Itu mengajarkan anak-anak tentang tauhid. Jadi tugas orang tua nggak main-main adalah memberikan pendidikan agama sejak dini. Repot kalau orang tuanya sejak awal jauh dari agama. Jadi untuk mereka-mereka yang atau teman-teman yang belum menikah, cari orang-orang yang mencintai agama, paling tidak atau setidaknya mereka mau belajar. Bagi teman-teman yang sudah menikah, ayo kita belajar bersama-sama, kita berhijrah bersama-sama. Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Demi masa depan keturunan kita menjadi lebih baik, kita harus memberikan pendidikan agama kepadanya. Perhatikan bahwa contoh sederhana, belajar Al-Quran tidak boleh seminggu sekali, seminggu 2 kali, nggak boleh, harus setiap hari. Maka biarkan anak-anak pergi ke TPA kah, atau kalau tidak, panggil guru ke rumah kah kalau ada rezeki, atau setiap rumah setiap hari harus ada waktu khusus bersama Quran. Wajib, wajib. Sebagaimana sebagian orang di luar sana wajib nonton sinetron setiap hari, maka wajib bagi setiap keluarga muslim memberikan waktunya dalam 24 jam, sejam, 2 jam untuk Al-Quran. Biasanya ba'da maghrib atau ba'da subuh atau sebelum subuh, terserah. Tapi harus teman-teman sekalian ya, untuk meluangkan waktu kita dalam sehari itu untuk agama, untuk baca Quran, satu contohnya, atau baca buku-buku agama. Jadi seperti itu. Ya, jadi berikan pendidikan agama sejak dini. Kita lihat lagi dalam hadis riwayat Abu Daud, bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat di umur 7 tahun. Itu maksudnya udah beneran sholat. Tapi kalau untuk sholat pembelajaran dari sedini mungkin. Bahkan anak bayi aja udah bisa diajarin sholat. Sholatnya gimana ya? Diletakkan di depan atau diletakkan di samping. Umur 1-2 tahun mereka udah terbiasa dengan gerakan sholat. Gitu, seperti itu. Tapi 7 tahun itu maksudnya mereka yang sungguh-sungguh sholat dengan betul. Kalau nggak juga sholat, 10 tahun kita pukul ya. Pukul ini maknanya adalah untuk memberikan terapi, ya, memberikan peringatan kepada anak-anak kita untuk tidak boleh meninggalkan sholat. Pendidikan agama itu banyak teman-teman sekalian. Pendidikan sholat kah, kemudian tadi Al-Quran kah, termasuk membaca doa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah mendidik seorang yang bernama Umar bin Abi Salamah tentang adab makan yang benar. Rasulullah mengajarkan anak ini. Kata Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah, wahai anak kecil, sebutkanlah nama Allah atau sebutkanlah bismillah ketika makan. Makan dengan tangan kanan dan makan yang paling dekat dengan dirimu. Itu kan pendidikan agama, teman-teman sekalian. Ya, pendidikan-pendidikan yang teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, sahabat-sahabat sekalian? Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seseorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita lihat lagi bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik seorang anak sejak dini. Ini juga terkenal ya dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, bagaimana Rasulullah menasihati seorang anak atau seorang pemuda namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diceritakan dalam hadis tersebut dari sahabat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari aku dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad berkata kepadaku, wahai nak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi katanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah syariat Allah, niscaya engkau akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah, dan Allah akan senantiasa di hadapanmu. Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Bila engkau mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, seandainya semua umat di dunia ini mereka bersekongkol untuk memberikan sebuah manfaat, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Jadi semuanya ini back to Allah. Dan seandainya mereka bersekongkol untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu selain dengan sesuatu yang sudah Allah tuliskan atasmu. Jadi kata Rasulullah, dari di sini kita bisa lihat bahwa Rasulullah sedang mengajarkan anak itu tentang tauhid.
Rasulullah sedang mengajarkan anak itu untuk apa-apa berdoa kepada Allah, apa-apa minta kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Dan semuanya adalah atas kehendak Allah. Kalau semua orang berusaha mencelakakanmu, nggak akan pernah terjadi. Kalau Allah nggak mengatakan kun fayakun, kalau Allah nggak mengatakan iya, kalau Allah nggak mengizinkan. Sebaliknya, kalau ada orang mau memberikan kebaikan, manfaat kepadamu juga nggak pernah terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi di sini perkara tauhid yang diajarkan kepada anak tersebut, kepada Ibnu Abbas ya. Maka teman-teman sekalian, yang ketiga tadi kembali lagi, poin ketiga, tugasnya orang tua adalah orang tua harus memberikan pendidikan agama Islam sejak dini. Pertanyaannya, bagaimana bisa memberikan pendidikan agama Islam kalau orang tuanya saja nggak pernah belajar tentang bagaimana cara mendidik anak atau bagaimana nilai-nilai Islam itu sendiri. Makanya PR kita banyak sekali, teman-teman sekalian, banyak sekali dan tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Karena ilmu itu akan kita transfer kepada anak-anak kita, kepada seorang hamba mungil yang Allah titipkan, Allah amanahkan kepada kita. Keempat, apa tugas orang tua kepada anaknya yang harus kita perhatikan? Lemah lembut kepada anak. Ini penting sekali, penting sekali. Kita lihat banyak orang tua yang tidak sabar, akhirnya, oh banyak ya kisahnya. Saya sampai menangis itu kalau kita lihat di video-video YouTube ya. Marah, kan marah itu kenapa? Karena nggak sabar. Marah, akhirnya sumpah serapah kepada anak, akhirnya anaknya dipukul. Jadi KDRT itu juga kepada anak loh. Zolim itu banyak loh, perlakuan orang tua kepada anak zolim itu banyak. Atau jangan-jangan ada di antara kita. Yang ada nanti apa? Nanti kita nyesel. Anak itu tidur, kita nangis. Badannya udah lebam-lebam misalnya, atau kita menangis kenapa kita tadi sanggup melakukan perbuatan seperti itu misalnya. Banyak. Kadang kalau kita udah marah, nggak sabar, kita keluar dari kontrol. Maka kita diingatkan teman-teman sekalian untuk senantiasa lemah lembut kepada anak. Lemah lembut kepada anak. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, tidaklah kelembutan pada sesuatu pun kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu pun kecuali akan memperburuknya. Maka kelembutan menjadi PR kita bersama dalam mendidik anak-anak kita. Kita lihat contoh-contoh kelemah lembutan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berinteraksi dengan anak-anak. Ya, contoh hadis riwayat Bukhari Muslim menjelaskan Nabi Muhammad SAW senantiasa mencium Hasan dan cucu-cucunya ya, Hasan Hussein, senantiasa mencium Hasan Hussein. Rasulullah suka mencium anak-anak kecil. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ini melihat ada seorang yang bernama Al-Aqra, namanya Al-Aqra. Al-Aqra ini melihat Rasulullah mencium anak-anak itu, kemudian Al-Aqra ini bilang, wahai Rasul, aku ini punya 10 anak, tapi nggak ada satupun yang aku cium. Kemudian apa kata Rasulullah SAW kepada Al-Aqra ini? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Jadi Rasulullah mengajarkan, Rasulullah ini laki-laki lah. Kalau ibu mencium-cium wajar. Rasulullah ini seorang laki-laki, maka seorang bapak dia harus punya sifat lemah lembut, kasih sayang. Salah satu bentuk kasih sayang adalah senantiasa mencium anak-anaknya, memeluk, mencium, mengusap. Itu mengusap itu penting teman-teman sekalian. Membelai. Nah, sebagaimana para perempuan-perempuan senang kan diusap, dibelai sama suaminya, begitu pula dengan anak-anak. Dia senang dengan kelemah lembutan, dia senang diusap, dibelai, dicium, disayang, dipeluk. Maka biasakan anak-anak itu dengan sentuhan-sentuhan fisik ya, skin to skin, sentuhan fisik kepada dari orang tua kepada anaknya, seperti itu. Ini juga berlaku pada guru-guru yang atau siapapun kakak yang berinteraksi dengan anak kecil, mereka senang disayang, dipeluk, dicium. Biasakan dengan kehangatan seperti itu. Anak-anak itu akan berbeda nanti. Anak-anak yang terbiasa masa kecilnya dengan pelukan, ciuman, sentuhan itu akan tumbuh jiwanya menjadi jiwa penyayang. Tapi beda dengan anak-anak yang nggak tersentuh, nggak pernah dibelai, nggak pernah dicium, itu beda. Dia akan kekurangan kasih sayang, dia kekurangan kehangatan. Nanti berefek ke masa depannya juga akan menjadi karakter yang seperti itu. Jadi lemah lembut tadi ya, salah satu contohnya bagaimana Rasulullah mengatakan man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi, kata Rasul. Kemudian dari Aisyah dia berkata, datang seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad, lalu orang Arab Badui itu berkata pada Nabi Muhammad, apakah kalian mencium anak-anak laki-laki? Kami tidak mencium mereka, kata Arab Badui itu. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa sayang dari hatimu. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Jadi di sini lagi-lagi kita lihat bahwa
Rasulullah meminta atau menyuruh secara tersirat ya, menyuruh kita untuk berlemah lembut dengan anak-anak kita. Salah satunya adalah mencium, memeluk, sentuhan fisik dan sebagainya. Nah, ada perkataan lagi dari Ibnu Battal rahimahullah. Beliau berkata, menyayangi anak kecil, memeluknya, menciumnya, lembut kepadanya, termasuk dari amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita lihat bahwa mencium anak kecil, menggendong, ramah kepadanya adalah perkara-perkara yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk teman-teman yang belum menikah, perhatikan nih, calonnya ini dekat nggak sama anak kecil nih, lembut nggak sama anak kecil, itu indikasi atau indikator bahwa dia juga akan lemah lembut kepada anaknya nanti, suatu hari nanti. Jadi berdoalah bagi teman-teman yang sudah menikah, suaminya atau istrinya dingin, istri nggak mungkin, biasanya sih suami-suami ya, dingin kepada anak-anak, maka berdoalah agar suami-suami kita menjadi orang yang penyayang dan lemah lembut kepada anak. Kisah berikutnya mengenai lemah lembut kepada anak. Kisah ini juga terkenal ya dalam hadis riwayat Ahmad. Ketika itu Rasulullah sholat bersama dengan para sahabat-sahabat dan Rasulullah sujud sangat lama sekali. Sampai para sahabat berkata, wahai Rasul, engkau ini memperpanjang sujudmu. Kami kira telah terjadi sesuatu yang Allah menurunkan wahyu kepadamu. Maka apa kata Nabi Muhammad? Bukan turun wahyu. Bukan, kata Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika sholat, cucuku ini menjadikan aku ini tunggangannya. Maka aku tidak mau menyegerakan dia, sehingga dia selesai dengan bermainnya. Sehingga dia selesai dengan kemauannya. Jadi Rasul sujud, sengaja nggak mau bangun secara cepat, karena Rasul ingin anak-anak cucu-cucunya itu di atas pundaknya Rasul bisa puas dalam bermain. Sampai sahabat mengira Rasulullah mendapatkan wahyu. Itu menunjukkan kelemah lembutan dari Rasulullah SAW kepada anak. Kisah berikutnya, bagaimana contoh Rasulullah SAW sangat sayang dan lemah lembut kepada anak. Ya, jadi suatu hari ada namanya Umamah binti Zainab. Beliau adalah putri dari seorang anak ya, namanya Umamah binti Zainab. Jadi anak ini ketika Rasulullah SAW mengimami sholat, kemudian Rasulullah SAW menggendong anak kecil ini, ya. Dan jadi kita boleh nggak sih kalau kita sholat gendong anak kecil? Boleh, tapi pastikan pampersnya bersih atau popoknya bersih. Jadi Rasul ini ketika sholat menggendong anak kecil, ya. Namanya Umamah binti Zainab itu tadi. Kemudian ketika Rasul sujud, anak kecil itu diletakkan di tanah. Kemudian ketika Rasul bangkit berdiri, Rasulullah menggendong lagi. Jadi di sini sebagai informasi bahwa kita boleh ketika sholat menggendong anak, pastikan anak itu suci, maksudnya bersih dari najis, dan lihat bagaimana Rasulullah dengan sangat lemah lembut memperlakukan anak itu. Ketika berdiri, Rasulullah gendong, ketika Rasulullah sujud, Rasulullah dengan lemah lembut Rasulullah letakkan anak tersebut. Jadi nggak dengan kasar ya, tapi dengan lemah lembut. Maka kita menjadi perhatian pada kita kalau menggendong anak, meletakkan anak juga dengan lemah lembut. Sebagaimana Rasul juga meletakkan dan menggendong anak dengan lemah lembut. Kisah berikutnya mengenai kelemah lembutan Rasulullah SAW kepada anak-anak. Pada suatu ketika Rasul sedang berkhutbah, kemudian ada Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah SAW, yang datang memakai baju dan bajunya kebesaran, bajunya kepanjangan. Jadi Rasul lagi ceramah nih, Rasul lagi berkhutbah. Tiba-tiba di hadapan Rasul ada Hasan Husain, bajunya panjang dan kemudian berlari-lari dan tersandung karena bajunya kepanjangan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Rasul turun dari mimbar dan Rasulullah SAW pun menggendong anak itu. Jadi kita lihat dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Rasulullah, harta dan anak-anak adalah fitnah. Aku melihat kedua anak ini berjalan dan kemudian mereka terjatuh, maka aku tidak sabar sehingga aku memutuskan khutbahku, menghentikan khutbahku dan aku menggendongnya. Jadi Rasulullah SAW bahkan sampai harus menghentikan khutbahnya demi menggendong anak-anak itu supaya anak-anak itu tidak terjatuh. Jadi di sini adalah beberapa poin ya, 4 contoh yang sudah kita sama-sama dengar betapa kelemah lembutan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW juga sebaiknya kita aplikasikan kepada anak-anak kita. Jadi nggak boleh tuh yang namanya berkata-kata. Bullying itu banyak loh di rumah. Kadang-kadang kita pikir bullying itu di sekolah, membuli. Anak bodoh, anak durhaka, anak nakal, terus ingat anak nakal, jangan teman-teman sekalian, nggak boleh mengucapkan kata-kata itu. Kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan adalah doa. Nggak boleh, jaga lisan kita baik-baik untuk anak kita.
Bahkan, di rumah, nih peraturan di rumah saya ini, kalaupun anak melakukan apapun, maka kita akan mengatakan anak solehah, anak baik, anak pintar, anak solehah. Jadi, nggak boleh ada kata-kata negatif, kepada anak, kalaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, tetap kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang positif. Jadi, kita memahami bahwa perkataan kita adalah doa untuk anak-anak itu, maka hati-hati dalam berucap. Kemudian juga dalam, lisan kita, nggak perlu dengan lengkingan, teriakan, kasar. Kecuali kalau anak itu mau masuk jurang, boleh kita melengking teman-teman sekalian, kita teriak boleh. Di depan anak itu ada api, atau ada pisau, boleh kita melengking dengan teriakan, boleh. Tapi kalau bayangkan anak-anak kita dibiasakan hidup dengan teriakan-teriakan, bentakan-bentakan, maka anak itu kurang lebih akan menjadi begitu juga. Maka kita yang sudah belajar, kita atur bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Rasulullah banyak mengajarkan manajemen marah ya. Kalau kita lagi marah, kata Rasul, diam dulu, wudhu dulu, ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Ganti posisi dari berdiri ke duduk ke baring. Itu semata-mata supaya kita kontrol. Kalau kita marah, kita nggak kontrol. Kadang kita mengeluarkan apapun kata-kata menyakiti, perbuatannya kita nggak kontrol. Kita bisa pukul, kita bisa jawar, kita bisa macam-macam. Bahkan banyak kejadian, nggak sabar akhirnya, ada loh kejadian, anak-anak itu akhirnya meninggal dunia karena apa? Pukulan membabi buta dari orang tua yang tidak sabar ini. Ya, jadi di sini kita belajar sama-sama betapa kelemah lembutan diutamakan dalam agama kita, salah satunya dalam mendidik anak. Berikutnya teman-teman sekalian, kita pindah bab berikutnya, mendidik akhlak anak. Salah satu yang bisa kita lakukan, contoh-contoh sehari-hari apa sih yang bisa kita lakukan dalam mendidik akhlak anak? Satu, memberikan contoh mengucapkan salam. Kita ini orang tua atau ini kakak-kakak atau para guru, biasakan kepada anak-anak kecil, maka kita biasakan mereka untuk mengucapkan salam. Kenapa? Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah kalian masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Dan maukah kalian aku tunjukkan sesuatu jika kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian. Jadi mendidik anak-anak itu ya dengan cinta, salah satunya mendidik akhlak anak-anak itu. Dengan apa? Dengan memberikan contoh mengucapkan salam. Maka mereka terbiasa dengan salam dan akan merasa mencintai satu sama lain, menebarkan salam. Kemudian kedua, contoh-contoh teman-teman sekalian. Untuk mendidik anak dalam akhlak, perhatikan etika dalam makan. Tadi kita sudah sama-sama dengar dalam hadis surat muttafaqun alaih tadi Bukhari Muslim, Rasulullah jelaskan ketika Rasul menasihati seorang anak. Ketika makan, apa kata Rasul? Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah yang paling dekat dengan dirimu. Itu akhlak dalam perkara makan. Tadi akhlak dalam perkara menyapa orang. Yang kedua, akhlak dalam perkara makan. Dan yang ketiga adalah akhlak untuk menjenguk orang sakit. Nah, ini nih, penting ini untuk menumbuhkan empati, simpati untuk anak-anak kita. Kita lupa nih untuk urusan-urusan yang seperti ini nih. Mengajarkan anak-anak rasa kebersamaan dengan saudara muslim lainnya, misalnya dengan menjenguk orang lain yang sakit. Apa kata Rasulullah dalam hadis surat muttafaqun alaih? Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menghadiri undangan, dan mendoakan mereka yang bersin. Jadi anak-anak kita nggak ada salahnya untuk kita mengajak mereka untuk mengunjungi orang-orang yang sakit. Teman-teman sekalian, di wilayah tempat tinggal saya ini ada sebuah rumah singgah khusus untuk anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya karena punya kelainan-kelainan. Jadi ada yang hidrosefalus, kepalanya besar, mikrosefalus yang kepalanya kecil, ada yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, dan sebagainya. Anak-anak unwanted kids ya, atau unwanted child, anak-anak yang tidak diinginkan. Boleh sesekali kita ajak anak-anak kita ke situ untuk melihat untuk menumbuhkan empati, simpati. Singkat cerita, saya mau cerita sama teman-teman sekalian. Materinya sebenarnya banyak ya, makanya saya ngomongnya agak cepat supaya kita semua materinya dapat. Baru-baru ini kalau teman-teman lihat di YouTube saya, di channel Okesana Dewi, di YouTube Okesana Dewi, saya mewawancarai hampir mungkin udah 20 lebih kali ya, anak-anak yang punya kelainan genetik. Dan anak-anak itu datang semuanya ke rumah. Alhamdulillah, mereka ada yang bernafasnya pakai ventilator portable, ada yang matanya nggak bisa lihat, putih semua matanya, ada yang apalagi nggak punya tangan, nggak punya kaki, ada yang kepalanya kecil, microcephalus, dan sebagainya. Jadi anak-anak saya di rumah, anak-anak saya ada 4, semuanya jadi melihat gitu. Dan Maryam Khadijah senantiasa mengatakan, Umah kok kepalanya kecil, Umah kok tangannya satu ya Umah, Umah kok itu lehernya dibolongin Umah. Jadi alhamdulillah dengan cara seperti itu maka mengajarkan rasa empati, simpati, dan bersyukur kepada anak-anak kita.
gitu. Jadi itu penting. Akhlak salah satunya adalah yang ketiga tadi, mengajarkan anak-anak kita memiliki rasa kebersamaan dengan saudara muslim lainnya, salah satunya menjenguk orang yang sakit. Keempat, penting sekali nih akhlak, mengajarkan anak-anak kejujuran. Penting sekali kejujuran. Jadi bagaimana cara mengajarkan anak-anak supaya bisa jujur? Orang tuanya nggak boleh bohong. Banyak orang tua yang mengatakan, salah satu contoh kebohongan, udahlah nak, nggak usah nangis. Mama pergi sebentar kok. Padahal perginya lama. Itu bohong. Atau, ayo misalnya, kalau anak pintar nanti mama beliin hadiah, tapi hadiahnya nggak kunjung diberikan, misal, itu bohong. Jadi kalau kitanya bohong, maka anak-anak pun akan mengikuti kebohongan kita. Jadi ajarkan anak-anak kita jujur. Dengan jujur, diawali dengan diri kita sendiri. Maka kita bisa mengatakan, mama nggak pernah bohong loh sama kalian, maka kalian juga harus jujur kepada mama, misalnya seperti itu. Kenapa jujur ini penting? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, peganglah kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada syurga. Seorang yang selalu jujur dan memelihara kejujuran hingga tercatat di sisi Allah termasuk orang yang jujur. Dan hindarilah dusta, karena dusta menunjukkan kepada kejahatan, dan kejahatan menunjukkan kepada neraka. Seseorang yang selalu berdusta dan terbiasa berbuat dusta, ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jujur ini banyak loh teman-teman sekalian, aplikasi dalam kehidupannya banyak. Jujur membuat dia takut korupsi. Jujur membuat dia kalau lagi kerja ini tepat waktu masuk dalam kerja karena dia nggak mau korupsi waktu. Jujur membuat dia pada akhirnya muamalahnya baik pada semua orang karena akhlak jujur. Jadi itu beberapa hal yang penting. Berikutnya, hal yang penting lagi selain akhlak, kita sudah selesai dengan akhlak. Contoh lain lagi, hal yang penting yang diajarkan kepada anak-anak kita dengan penuh cinta adalah tauhid. Tauhid yang paling utama. Teman-teman lihat dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Termasuk lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Nabi Yakub alaihissalam pada saat itu dalam detik-detik wafatnya, beliau memastikan tentang ketauhidan anak-anaknya. Coba teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 133. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub alaihissalam, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya. Jadi Nabi Yakub ini sudah mau wafat, kemudian dalam menjelang kewafatannya itu beliau berkata, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Apa yang akan kamu sembah sepeninggalanku? Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat ini menjelaskan kewajiban orang tua adalah memberikan wasiat kepada anak-anaknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara sangat penting. Betapa banyak kita saksikan anak kita sekolah kan tinggi-tinggi, ada yang sampai sekolah ke luar negeri sana, tapi dia lupa kepada Rabb-nya, dia lupa kepada Tuhannya. Kita bangga dia sekolah di luar negeri, keren ya, nilainya bagus, pandai berbagai macam keahlian-keahlian dunia, betul. Tapi jangan lupa dengan perkara ibadahnya, jangan lupa dengan tauhidnya, jangan lupa dengan agamanya. Dikatakan berhasil nggak orang tua seperti itu? Wallahu a'lam. Mungkin berhasil dunia, tapi wallahu a'lam dalam urusan akhirat. Karena Nabi Yakub alaihissalam saja memastikan ketika di detik-detik wafatnya, memastikan kamu sembah apa setelah aku meninggal nanti. Kamu menyembah apa setelah sepeninggalanku nanti. Itu kata Nabi Yakub alaihissalam. Baik. Teman-teman semua, ada poin-poin yang penting juga yang harus saya bahas, tapi waktunya sudah habis. Jadi mohon izin saya akan bahas secara cepat. Poin-poin ini sekiranya penting. Ali bin Abi Thalib mengatakan ikatlah ilmu dengan tulisan, maka dicatat boleh dan nanti ditadabur sendiri di rumah. Subbab yang ingin saya bahas berikutnya adalah prinsip yang harus diterapkan dalam mendidik anak berdasarkan Al-Quran. Prinsip yang harus ditetapkan atau diterapkan dalam mendidik anak berdasarkan Al-Quran. Pertama, dalam surah Al-Qasas ayat ke-68 dan surah Asy-Syura ayat ke-49 dan ke-50. Apa itu? Prinsip yang diterapkan dalam mendidik anak berdasarkan Al-Quran yang pertama adalah anak adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan orang tua dan bukan anak yang memilih orang tua. Jadi anak hadir dalam kehidupan kita, prinsip yang harus kita pahami, anak hadir dalam kehidupan kita adalah takdir dari Allah. Jadi apapun keadaan anak itu, teman-teman sekalian, maka terima. Apapun. Kenapa saya mengatakan begini? Karena banyak orang tua, saya kemarin ke NICU,
di RSCM, saya mengunjungi 63 bayi. Dokter mengatakan anak-anak di sini banyak yang dibuang sama orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya nggak terima. Kenapa anak saya kok begini? Anak saya kok mohon maaf saya katakan ini ya. Anak saya kok cacat, anak saya kok begini, anak saya kok begitu, begitu. Jadi prinsip yang harus kita tahu sesuai dengan Al-Qur'an, anak adalah takdir Allah. Ya, teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat 68 dan juga Asy-Syura ayat 49 dan ayat ke-50. Kata Allah apa? Kata Allah dalam surah Al-Qasas ayat 68, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Atau dalam surah Asy-Syura ayat 49, dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan dia memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi, teman-teman lihat di sini bahwa anak adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita nggak bisa pilih orang tua kita seperti apa. Termasuk kita orang tua juga nggak bisa pilih anak kita seperti apa. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menginginkan kita berbuat baik pada anak-anak kita, bukan berbuat baik. Allah hanya ingin kita mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, dan Allah ingin kita sebagai anak berbuat baik kepada orang tua kita. Kedua, prinsip yang harus diterapkan dalam mendidik anak berdasarkan Al-Quran. Yang kedua adalah, apa yang sudah Allah takdirkan, maka itu adalah amanah yang harus kita tunaikan. Anak-anak yang lahir dalam kehidupan kita, yang ada dalam kehidupan kita adalah amanah yang harus ditunaikan. Dalilnya dalam surah Al-Anfal ayat 27 sampai ke 28. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui." Jadi Allah meminta kita memegang amanah. Allah sudah kasih amanah anak itu kepada kita, maka kita jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Didik anak itu dengan sebaik-baiknya, dengan agama. Jaga anak itu dengan sebaik-baiknya, semampu kita, semaksimal kita. Kemudian yang ketiga, ya prinsip berikutnya dalam mendidik anak sesuai dengan Al-Quran yang harus kita terapkan adalah orang tua menginginkan anak. Ketika kita menikah, kita berharap kita memiliki anak, dan keinginan itu adalah janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita menginginkan anak itu, dan kalau kita ingin anak itu, pasti kita berharapnya kita bisa mendidik anak itu dengan baik. Maka janji kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ditunaikan karena akan dipertanggungjawabkan kelak. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 1 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi yang ketiga adalah orang tua menginginkan anak, dan keinginan orang tua itu merupakan janji orang tua kepada Allah, maka janji itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kata Allah, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Sungguh-sungguhlah dalam mendidik anak. Keempat, prinsip yang harus diterapkan dalam mendidik anak berdasarkan Al-Quran. Jika orang tua tidak mendidik anak dengan semestinya, jangan berharap lebih kepada anak itu. Bisa saja engkau tidak mendidik anak dengan sebaiknya, bisa saja engkau tua nanti akan ditelantarkan juga oleh anakmu. Padahal dalam surah Al-Isra ayat 24 sudah jelas ya. Al-Isra ayat 24 ini perintah bagaimana anak disuruh berdoa kepada orang tuanya. Tapi doa ini mungkin saja tidak akan diucapkan oleh anak-anak kalau engkau tidak mengajarinya, kalau engkau tidak menunjukkan menjadi orang tua yang baik. Apa doanya dalam surah Al-Isra ayat ke-24? Waqfid lahuma, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini sering kita baca, ya Allah kasihinilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu kecil. Mustahil doa ini bisa dibaca oleh anak-anak ketika engkau tidak pernah mengajarinya, engkau kasar kepada anak-anakmu, engkau jahat kepada anak-anakmu, engkau zalim kepada anak-anakmu. Bisa saja di masa tua nanti engkau tidak diurusi oleh anak-anakmu. Jadi prinsip yang keempat, kita harus tahu, jika orang tua tidak mendidik anak dengan sebagaimana mestinya, maka jangan berharap lebih kepada anak-anak itu. Kemudian yang kelima, prinsip mendidik anak berdasarkan Al-Quran. Didiklah anak sesuai dengan fitrahnya. Dalam surah Ar-Rum ayat 30, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fitrah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu, dan seterusnya. Apa sih maksudnya didik anak sesuai dengan fitrah? Fitrah manusia apa? Fitrah manusia adalah taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrahnya manusia. Maka didiklah anak itu dengan fitrahnya, sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya dia itu tunduk, dia patuh, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang tua, didik anak sesuai dengan fitrahnya. Yang kelima, dalam surah Al-Hijr ayat ke-99, prinsip dalam mendidik anak
berdasarkan Al-Quran. Yang kelima adalah sebelum kematian ada pada diri kita, sebelum kematian datang, jangan pernah berhenti dalam mendidik anak. Artinya mendidik anak itu sampai kapan? Sampai seterusnya, sampai kita mati. Itu tugasnya orang tua. Ada orang tua pernah mengatakan begini kepada saya. Kata orang tua ini dalam sebuah ceramah ya, beliau mengatakan begini. Bagaimana kalau saya sangat benci kepada anak saya? Dan saya berdoa, kalau saya sangat benci kepada anak saya dan saya berharap dia tidak baik dalam kehidupannya. Saya tidak mau lagi menasihatinya. Saya tidak mau lagi mendoakannya. Dia durhaka kepada saya. Apakah saya salah? Katanya begitu. Maka saya jawab, coba tanya pada hati ibu yang terdalam. Karena ibu yang paling tahu jawabannya. Tidak ada seorang ibu pun di dunia ini yang menginginkan anak-anaknya celaka, nggak ada. Seburuk apapun anak-anak itu. Kalau kita jujur di dalam hati kita, sakit hati mungkin karena perbuatan anak kita yang durhaka misalnya. Tapi kalau kita disuruh jujur tanya pada hati terdalam, tidak ada seorang ibu yang mau anak-anaknya celaka. Tidak ada seorang ibu yang mau anak-anaknya terluka atau sedih atau menderita, nggak ada. Seburuk apapun perlakuan anak kepada orang tuanya. Jadi, kembali lagi, bahwa kita harus paham teman-teman sekalian, tugasnya orang tua adalah sebelum kita mati. Jangan pernah berhenti mendidik anak. Dalilnya dalam surah Al-Hijr ayat ke-99. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 99? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu, yaitu ajal. Jadi kita disuruh menyembah Allah, mendidik anak-anak untuk juga dekat kepada Allah. Kita baru berhenti kalau kita sudah meninggal dunia. Begitulah teman-teman sekalian, ya. Hari ini kita sudah mendengar beberapa poin mengenai bagaimana anak-anak itu adalah suatu amanah besar untuk kita. Kita nggak bisa main-main di situ. Nggak bisa main-main artinya untuk yang belum menikah, persiapkan dari sekarang teman-teman sekalian. Dari sekarang, untuk teman-teman yang sudah menikah, yang sudah punya anak 1, 2, 3, nggak ada kata terlambat, belajar sungguh-sungguh. Untuk teman-teman yang ketika mendengarkan ceramah tadi berpikir, kok orang tua saya nggak melakukan demikian ya? Kok orang tua saya nggak menjadi orang tua yang ideal ya? Maka tugas kita adalah mendoakan orang tua tersebut. Orang tua punya batas waktu dan nggak ada yang nggak mungkin. Tiba-tiba di tengah perjalanan Allah kasih hidayah teman-teman sekalian. Di tengah perjalanan Allah ubah orang tua kita menjadi orang tua yang baik, jadi contoh teladan yang baik. Nggak ada yang mustahil. Maka tugas kita adalah senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan hari ini kita menjadi teringat kembali akan tugas besar sebagai orang tua dan calon orang tua. Maka sungguh-sungguhlah untuk mempelajari agama Allah. Anak-anak itu lahir tanpa dosa. Mereka lahir sesuai fitrah, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi silahkan meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik kepada Allah. Kita semua bisa mendidik anak-anak kita dengan baik karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang tua terbaik, orang tua teladan insyaallah. Dan insyaallah kita dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, orang tua kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu ya. Ini dari tadi saya lihat di Zoom ada yang tanya Al-Hijr 99 tadi jawabannya ya. Baik, sekian dari Uma. Terima kasih untuk teman-teman semua. Insyaallah Jumat depan kita akan kita akan bertemu lagi. Tapi Jumat depan Masjidul Hafiz akan buka cabang di Turki. Maka Jumat depan Uma sudah berada di Turki insyaallah. Jadi nanti kita lihat dakwah online kalau Uma tidak ada akan digantikan oleh santri-santri yang hebat dalam berceramah. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung juga dalam ceramah hari Jumat depan insyaallah. Terima kasih Uma, serahkan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.